Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herni Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 2003042 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, di video ini saya akan mempraktikkan video tutorial cara menjalankan aplikasi berbasis web. Di sini saya sudah mempunyai salah satu contoh aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi rekam medis. Baiklah, marilah kita menonton video tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke dokumen. Di sini saya sudah mendownload file aplikasi rekam medisnya dan file database-nya. Kita masuk ke download. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi rekam medisnya dan database-nya. Kemudian saya akan membuatkan folder baru. Kita new folder, kemudian saya beri judul yaitu rekam medis, nama foldernya. Kemudian setelah kita membuatkan folder baru, kita cut aplikasi rekam medis dan database-nya ke new folder yang kita buat tadi. Kita copy, kemudian kita paste ke file rekam medis yang kita buat tadi. Nah, dia sudah ada di dalam folder rekam medis. Setelah itu, folder rekam medisnya kita pindahkan ke local disk C. Kemudian kita copy lagi, kita masukkan ke exam, kemudian kita pilih htdocs, kemudian kita paste di dalam htdocs. Nah, folder rekam medisnya sudah berada di dalam file folder htdocs. Di sini saya menggunakan aplikasi yang sudah terprogramer, makanya saya langsung saja mengikuti tutorialnya dan kemudian mempraktekannya kembali. Setelah itu kita buatkan yang folder baru lagi di dalam folder rekam medis itu. Kita bikin foldernya, kita kasih namanya yaitu database. Kemudian kita tingkat database-nya ke dalam file yang kita buat database tadi. Dan kita jangan lupa untuk ekstraher aplikasi rekam medisnya dengan kode passwordnya itu www.stockcoding.com. Ya teman-teman, jangan lupa ekstraher ya dengan kodenya www.stockcoding.com. Kemudian kita tekan OK. Kita tunggu sampai selesai. Sampai selesai diekstrak. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita jangan lupa mengekstrak file database rekam medisnya. Kita ekstrahernya, kemudian kita masukkan kodenya lagi seperti tadi di file rekam medisnya, aplikasi rekam medisnya, yaitu kodenya sama, yaitu www.stockcoding.com. Kemudian kita OK. Nah, sudah berhasil diekstraher. Kita mencek kembali data exam. Data rekam medis tadi sudah ada di folder C, kemudian kita masukkan di htdocs tadi. Nah, di dalamnya sudah ada
rekam medis. Kemudian kita jangan lupa untuk mengaktifkan exam kontrolnya. Kita jangan lupa untuk menjalankan exam control. Jadi di cara menjalankan aplikasi ini dia menggunakan bantuan exam. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendownload sebelumnya exam sebelum menjalankan aplikasi ini. Kita kontrol, kita startkan Apex dan My Skill-nya. Kita startkan sampai dia berwarna hijau. Kalau dia sudah warna hijau berarti aplikasinya sudah, examnya sudah dapat digunakan dan dijalankan. Aplikasinya sudah berjalan. Setelah kita mengkontrol examnya, kemudian kita masuk di Chrome atau browser. Kita masuk ke Chrome untuk membuka localhost PHP MyAdmin-nya. Teman-teman bisa masuk di manapun, Google atau browser atau Chrome, untuk masuk ke localhost. Nah, setelah berhasil masuk, kita bisa mengetik alamatnya, yaitu teman-teman bisa mengetik localhost garis miring PHP MyAdmin. Untuk menjalankan aplikasi ini kita perlu bantuan PHP MyAdmin untuk mengimpor database dan aplikasinya. Kita tunggu sebentar, lagi loading. Nah, setelah kita berhasil masuk, tampilan localhost PHP MyAdmin-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk kita tekan new. Kemudian kita mengetik database, nama database yang kita buat tadi. Di sini saya mengetik rekam.medis. Kemudian kita create. Setelah kita create, maka database rekam medisnya sudah terdaftar, sudah masuk di PHP MyAdmin. Kemudian kita import. Kita mengklik menu import. Kita mengklik menu import. Kemudian kita choose file. Di sini nama jenis filenya harus jenis SQL ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke folder C, kemudian kita masuk ke exam, kemudian kita masuk ke htdocs, kemudian masuk ke rekam medisnya, kemudian kita mencari database. Nah, itu ada rekam medis dengan jenis SQL. Kemudian kita insert. Di sini teman-teman jangan lupa filenya harus jenis SQL. Kemudian setelah berhasil, kita mengklik go yang ada di pojok bawah. Kita menunggu. Nah, import has been success. Database yang kita import tadi sudah sukses.
Nah, rekam database-nya itu ada foto ronsen, di dalam aplikasinya nanti ada foto ronsen, obat pasien, riwayat obat, riwayat penyakit, riwayat rawat inap, dan ruang inap. Database ini nanti akan tampil di dalam aplikasi yang kita akan buat. Setelah selesai, kita kembali masuk ke alamat localhost yang berbeda. Di alamat kali ini kita akan masuk ke localhost _rekam medis. Teman-teman, jangan lupa kita di sini memasukkan nama folder sesuai yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi teman-teman jangan salah masuk ke nama foldernya. Nah, setelah selesai masuk ke localhost rekam medisnya, tampilannya akan muncul seperti ini. Inilah tampilan aplikasi rekam medis yang akan kita gunakan. Baiklah, sekian video tutorial cara menjalankan aplikasinya dan cara mengontrol examnya. Video tutorial cara memperkenalkan menu-menu aplikasi rekam medisnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wardah Fauzia Saleh dengan nomor induk mahasiswi 2003048 Prodi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan Stikes Penaklukan Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses login serta proses pengelolaan data pada aplikasi rekam medis, di mana aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web. Dan tentunya proses penginstalan aplikasi rekam medis ini menggunakan aplikasi Exam telah dijelaskan oleh teman saya, yakni Sri Herni Aprilia. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan menu-menu pada aplikasi rekam medis, di mana ada 3 menu, yakni yang pertama menu rawat jalan, yang kedua menu data pasien, serta yang ketiga menu data pegawai. Baik, langsung saja saya akan menampilkan proses pengelolaan data pada aplikasi rekam medis dengan menu yang saya sebutkan tadi. Nah, baik, di sini kita sudah berada pada halaman login, di mana halaman ini mengarahkan kita untuk masuk supaya bisa mengakses pada aplikasi rekam medis ini. Nah, ada 2 profesi yang bisa mengakses pada aplikasi ini, yakni profesi dokter serta profesi apoteker. Di mana di sini saya akan login menggunakan profesi dokter. Lalu kita mengisi username serta password, lalu klik login. Nah, setelah mengklik login, kita berada pada dashboard. Dan pada kali ini saya akan mengisi pada data rawat jalan, data pasien, serta data pegawai. Untuk rawat jalan terdiri dari 5 langkah, yakni ada identitas pasien, informasi umum, pemeriksaan, tindakan yang dilakukan, serta cetak struk. Nah, untuk identitas pasien di sini kita harus mengisi nama lengkap serta ID pasien. Baik, di sini saya mengisi nama pasien dengan Ahmad Yusuf dengan ID 004, lalu klik selanjutnya. Nah, klik OK, pasien telah terdaftar. Di sini pun kita berada pada langkah kedua, di mana kita harus mengisi tanggal lahir, tinggi badan, serta berat badan dan alamat. Nah, setelah mengisi, klik selanjutnya, lalu kita berada pada langkah ketiga, di mana kita harus mengisi nama penyakit serta diagnosa pasien.
Baik, di sini saya mengisi nama penyakitnya dengan demam berdarah dengan diagnosa mimisan disertai panas dingin. Nah, setelah mengisi diagnosa serta nama penyakit, kita harus mengisi juga biaya pemeriksaan. Setelah itu klik selanjutnya. Baik, kita berada pada langkah keempat di mana kita harus memilih obat yang dibutuhkan, yakni paracetamol, lalu jumlah obatnya. Setelah itu kita klik beli obat, lalu klik selesai. Oke. Nah, kita berada pada langkah terakhir untuk mencetak stroke. Nah, berikut adalah stroke yang telah kita isi tadi. Jika ingin di print, klik print. Jika tidak, langsung saja klik cancel. Nah, langsung ke menu lainnya, yakni data pasien, di mana pada menu data pasien ini sudah terdiri dari 4 pasien. Untuk ini kita bisa menambahkan pasien, tapi kita kembali lagi ke rawat jalan. Juga pada biodatanya dapat diedit. Baik, langsung beralih ke data pegawai, di mana data pegawai ini hanya bisa diakses oleh profesi dokter dengan profesi apoteker. Jika ingin mengedit, klik yang edit. Di sini kita dapat menambahkan orang atau yang bisa mengakses pada aplikasi ini. Baik, terjadi kesalahan karena username-nya telah digunakan untuk mengakses lainnya. Jadi kita harus mengubah username serta password. Baik, di sini saya mengganti username dengan Yusuf dengan nama lengkap Ahmad Yusuf, pekerjaan apoteker dengan alamat Adiaksa. Di sini juga saya merubah passwordnya. Nah, setelah terisi semua, baru kita mengklik tambah. Nah, otomatis berhasil. Oke. Setelah itu pastikan bahwa datanya terisi dan pada akhirnya data pegawainya telah bertambah. Setelah itu klik pojok kanan atas lalu klik logout. Berhubung saya hanya mengisi 3 menu saja, jadi sampai sini saja. Lalu klik ya. Nah, baik, kita berada pada halaman login di mana menandakan bahwa isi data sudah selesai. Baik, itulah tadi pemaparan yang sempat saya sampaikan mengenai proses pengelolaan data pada aplikasi rekam medis. Dan untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yakni Rizka Yanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti dari Prodi D3 RMIK, NIM 23038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web aplikasi rekam medis. Baiklah, pertama-tama kita masukkan username dan passwordnya, kemudian kita login. Setelah itu di sini telah tertampil layarnya. Kemudian di sini saya akan mengisi data rawat inap, data obat dan foto ronsen. Baiklah, di sini saya memilih rawat inap lalu detail ruangan. Kemudian kita klik icon alat tulis ini. Kemudian masukkan nama ruangannya dan harganya. Setelah itu
status ruangannya tersedia. Kemudian kita edit, tertampil data diubah. Kemudian kita klik icon yang berbentuk bulat itu dan mengisi identitas pasien. Kemudian kita masukkan nama lengkap dan ID. Saya masukkan nama sendiri beserta ID saya. Terus klik selanjutnya. Maka pasien telah terdaftar. Kemudian masukkan tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, dan alamat. Kemudian klik selanjutnya. Setelah itu masukkan nama penyakit. Saya masukkan penyakit struma. Kemudian mengisi diagnosanya. Adanya pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian masukkan biaya pemeriksaannya. Setelah itu klik selanjutnya. Kemudian masukkan obat yang dibutuhkan dan jumlah obat. Foto ronsen, masukkan foto ronsen. Selesai, foto terupdate. Oke. Setelah itu kita masukkan membutuhkan rawat inap. Kemudian pesan kamar selesai. Kemudian ini contoh cetak struk pembayarannya seperti ini. Ini bisa di print. Sampai di sini saja pemaparan dari saya.